Sihir politik Jokowi di panggung G20. Indonesia ini di dalam kancah politik global, terutama yang menyangkut keamanan strategis di Asia Pasifik atau Indo-Pasifik itu, posisinya di mana tuh? Pasti akan ada sinyal kecil dari Joe Biden untuk meminta Indonesia lakukan semacam netralitas yang memihak, kira-kira begitu. Kalau bahasa-bahasa kan diplomasi begitu kan, bahwa kami tidak melarang Indonesia berdagang dengan Cina, tapi ada aspek keamanan yang akan dihubungkan dengan reputasi baru Xi Jinping yang punya ambisi untuk memperluas wilayah di kawasan, kira-kira begitu kan. Sebetulnya lahirnya G20 itu tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 ya, yang dianggap sebagai negara-negara yang negara besar gitu, yaitu dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Dan pandangan yang mengupah saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi secara global. Itu idenya. Lagian lucu aja, aneh aja. Masa minta solusi pada negara-negara imperialis, negara-negara penjajah, negara-negara yang menindas kaum muslimin di Palestina, di Uighur, di Rohingya, bahkan negara-negara yang menindas muslim-muslim India, bahkan yang di Uighur itu ya kacau di Gaza, Palestina. Minta solusi kok pada negara-negara kayak begitu, yang notabene mereka pun ya kan juga bermasalah di dalam negerinya. Gelaran konferensi tingkat tinggi G20 di Bali memang telah usai. Namun euforia melaksanakan hajat besar itu sebelum sepenuhnya berakhir. Celotehan dan pujian terkait G20 masih terdengar di sana-sini. Presiden Joko Widodo adalah salah satu sosok yang ramai dibicarakan di berbagai ruang dan media. Suka atau tidak, G20 telah menjadi panggung bagi Jokowi. Dia tampil begitu luas, tak canggung untuk menyambut tamu negara, bahkan saat berhadapan langsung dengan penguasa dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Jokowi seperti biasa, dengan gaya khasnya dan bahasa Inggris with a Japanese accent. Kalau menggunakan istilah dari Ruslan, Abdul Ghani berhasil menjamu para tamu dan menaikkan gengsi Indonesia di level internasional. Capaian ini adalah suatu prestasi yang perlu diapresiasi, sebab penampilan Jokowi di forum internasional sejatinya cukup langka. Apalagi jika dibandingkan dengan periode pertama dia memimpin Indonesia. Jokowi sangat jarang tampil saat ada acara di PBB. Misalnya, dia selalu diwakili baik oleh Wakil Presiden waktu itu Yusuf Kala maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saking seringnya Yusuf Kala mewakili Presiden di forum internasional, Jokowi sempat menjadi bahan olok-olokan kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk dalam Pilpres 2019 lalu. Tim kampanye nasional bahkan sampai harus berusaha payah menjelaskan tuduhan tersebut kepada Jokowi. Namun pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi jelas tampil beda. Dia berupaya menerobos batas-batas tersebut, salah satunya inisiatif Jokowi untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan antara Jokowi dengan Zelensky maupun Putin menjadi perbincangan dunia internasional. Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina usai dibombardir oleh Rusia. Misi Jokowi bertemu kedua kepala negara itu sebenarnya sangat mulia, ingin menjembatani supaya konflik segera berakhir. Kendati kemudian ada pro dan kontra yang dituding tidak konsisten oleh sejumlah media barat. Kunjungan Jokowi tersebut menegaskan sikap Indonesia terhadap konflik yang sedang berkecamuk antara kedua negara serumpun tersebut. Indonesia tidak mengenal blok politik, prinsip diplomasi Indonesia adalah bebas aktif. Sementara soal orientasi politik, Indonesia jelas merupakan salah satu inisiator gerakan negara-negara non-blok. Itu artinya, pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin adalah cerminan dari prinsip diplomasi yang dianut oleh Indonesia, tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan rival politik yang dulu pernah mengkritik habis Jokowi, bahkan memuji keberanian atasannya itu berkunjung ke Ukraina yang sedang dihujani roket dan rudal dari Rusia.
Partisipasi aktif Jokowi dalam forum internasional mencapai puncaknya dalam forum G20 Bali yang berakhir beberapa hari lalu. Jokowi secara gestur tampil secara memukau, dia benar-benar mampu menyedot perhatian khalayak. Foto-foto pertemuannya dengan pemimpin-pemimpin negara G20 diunggah di berbagai platform media sosial dan berhasil mendapat respons positif dari warganet. Jokowi juga mendapat pujian karena mampu mendudukkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri dalam satu meja. SBY dan Mega duduk saling berhadapan dan menebar senyum dalam foto yang banyak beredar. Padahal, seperti yang banyak diungkap sebelumnya, hubungan Megawati dan SBY sering digambarkan bagaikan air dan minyak. Sulit disatukan, bahkan mereka kerap diposisikan saling berlawanan. Mega dan SBY adalah bekas konco yang telah menjadi viral politik. Namun foto yang memperlihatkan keduanya duduk satu meja dalam suasana formal tapi santai, seolah menembus batas-batas tersebut. Nada-nada sumbang yang sebelumnya banyak bertebaran di ruang maya maupun nyata untuk sementara berhenti. Para politisi baik dari pemerintah maupun yang kontra tak segan memberikan pujian terhadap sikap kenegarawan SBY dan Mega. Politikus Partai Demokrat Syarif Hasan misalnya menyebut bahwa SBY telah melupakan apa yang terjadi pada masa lalu, termasuk pasang surut hubungannya dengan Megawati. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani yang kebetulan berada dalam satu meja dengan kedua presiden tersebut mengatakan bahwa tidak ada pembahasan soal politik. Obrolan antara bekas atasan dan anak buah itu hanya seputar masalah kekeluargaan. Sihir politik Jokowi di panggung G20. Gelaran konferensi tingkat tinggi G20 di Bali memang telah usai, namun euforia melaksanakan hajat besar itu sebelum sepenuhnya berakhir. Celotehan dan pujian terkait G20 masih terdengar di sana-sini. Presiden Joko Widodo adalah salah satu sosok yang ramai dibicarakan di berbagai ruang dan media. Suka atau tidak, G20 telah menjadi panggung bagi Jokowi. Dia tampil begitu luas, tak canggung untuk menyambut tamu negara, bahkan saat berhadapan langsung dengan penguasa dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Jokowi seperti biasa, dengan gaya khasnya dan bahasa Inggris with a Japanese accent. Kalau menggunakan istilah dari Ruslan, Abdul Ghani berhasil menjamu para tamu dan menaikkan gengsi Indonesia di level internasional. Capaian ini adalah suatu prestasi yang perlu diapresiasi, sebab penampilan Jokowi di forum internasional sejatinya cukup langka. Apalagi jika dibandingkan dengan periode pertama dia memimpin Indonesia. Jokowi sangat jarang tampil saat ada acara di PBB. Misalnya, dia selalu diwakili baik oleh Wakil Presiden waktu itu Yusuf Kala maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saking seringnya Yusuf Kala mewakili Presiden di forum internasional, Jokowi sempat menjadi bahan olok-olokan kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk dalam Pilpres 2019 lalu. Tim kampanye nasional bahkan sampai harus berusaha payah menjelaskan tuduhan tersebut kepada Jokowi. Namun pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi jelas tampil beda. Dia berupaya menerobos batas-batas tersebut, salah satunya inisiatif Jokowi untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan antara Jokowi dengan Zelensky maupun Putin menjadi perbincangan dunia internasional. Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina usai dibombardir oleh Rusia. Misi Jokowi bertemu kedua kepala negara itu sebenarnya sangat mulia, ingin menjembatani supaya konflik segera berakhir. Kendati kemudian ada pro dan kontra yang dituding tidak konsisten oleh sejumlah media barat. Kunjungan Jokowi tersebut menegaskan sikap Indonesia terhadap konflik yang sedang berkecamuk antara kedua negara serumpun tersebut. Indonesia tidak mengenal blok politik, prinsip diplomasi Indonesia adalah bebas aktif. Sementara soal orientasi politik, Indonesia jelas merupakan salah satu inisiator gerakan negara-negara non-blok. Itu artinya, pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin adalah cerminan dari prinsip diplomasi yang dianut oleh Indonesia, tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto